delaynya dikurangi ini, itu yang membuat konsumsinya sebetulnya jauh lebih efisien. Yes. Memang beda sih. Kalau kayak gini sih buat daily sih oke banget sih. Lebih nonjok. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Mbak, Iya, bisa dibantu. mau Pipro Mbak? Mau piggyback pro ya? Ya, Ada keluhan di mobilnya? keluhan sih nggak ada ya, cuman paling turbolek aja sih. Oke. Hmm, Itu aja Pak? ya, sama di tune up lah. Oke. Baru pertama kali ke dokter mobil? Pertama kali, Oke, atas nama Bapak siapa? Raka. Bapak Raka ya. Dibantu nomor HP-nya Pak? Kunci mobilnya? Nanti dicek dulu ya. Oke. Halo, gue Raka dan sekarang lagi bawa mobil Wuling Almas RS Pro tahun 2021. Mobilnya sebenarnya enak ya, cuman karena Wuling ini pakai turbo jadinya agak ngerasa sedikit nge-lag nih. Dan di dokter mobil katanya ada piggyback pro yang bisa membuat turbo lag-nya makin minim dan juga makin irit. Nah, sekalian gue juga pengen tune up mobil gue biar lebih jos lagi. Oke. Wah. Jadi kemarin itu dia dibatasin lah ya sama Wuling ya, Betul. secara garis besar lah ya. Betul. Nah, Ini ya kita buat lebih meningkat hmm. dibanding standarnya, cuma kebetulan memang habis di tune up ini agak masih belum kering. Nah, yang penting delay di bawahnya cukup banyak yang berkurang. Karena penting juga ya buat di Jakarta khususnya kan. macet Ya, atau- betul. Nah, dengan delaynya dikurangi ini, itu yang membuat konsumsinya sebetulnya jauh lebih efisien. Kalau delaynya terlalu lama kan karakter berkendara di negara kita ini, apalagi di kota-kota seperti Jakarta, stop and go-nya itu banyak sekali. Yap. Itu yang menyebabkan konsumsi BBM-nya itu lumayan boros. Karena Wuling itu kalau sudah lari mobilnya irit kok. Bisa sampai 1:14-15 lah kalau Iya. di luar kota, di tol gitu ya. Berasa? Iya sih, mobil lebih ngacir sih. Mobilnya lebih laju. Untuk dapat powernya ya lebih gampang. Itu masih pakai mode D di pada drive. Yes. Belum pakai
Oke, silahkan dicoba. Siap. Kita coba ini mobilnya. Oh, dari rasa awalnya pun udah sedikit berbeda nih dari yang standarnya tadi yang sebelum di e-Pro. Ini kayaknya di RPM 1500, turbonya udah schooling sehingga tegas banget. Oh yes. Yes. Memang beda sih, lebih ngisi putaran bawahnya. Iya, mobil lebih berasa laju. Jadi di putaran bawah tuh dia langsung optimal RPM-nya jika dibandingkan sama versi standarnya. Asik. Kalau kayak gini sih buat daily sih oke banget sih. Lebih nonjok. Thank you dokter mobil. Dan kebetulan udah selesai di video Pro dan sudah rasain juga bagaimana perbedaannya. Menurut gue perbedaannya cukup sih. Cukup dalam arti memang untuk potensi mobil ini ternyata tidak seminimal itu, dikeluarkan lagi potensinya sehingga membuat untuk putaran bawah itu lebih lari mobilnya, lebih laju. Dan gue yakin dengan lebih lajunya putaran bawah membuat konsumsi bahan bakarnya harusnya bisa lebih irit kalau dipakai daily. Kenapa akhirnya bisa tahu T-Pro? Kebetulan waktu itu udah pernah lihat video dari YouTube ya. Kalau dulu waktu itu T-Proin wuling Almas juga dan akhirnya gue tertarik buat nyoba dan rasanya oke banget. Benar-benar terbukti berbeda dari hasil yang standar. Jadi kenapa pilih wuling ya? Kalau pilih wuling sih sebenarnya karena basicnya gue adalah seorang jurnalis dulunya dan sekarang juga bekerja sebagai car reviewer di showroom mobil bekas. Jadi kurang lebih sudah mencoba berbagai jenis mobil ya, dari mulai mobil baru, mobil bekas, mobil keluaran tahun lama sampai dengan mobil keluaran tahun baru. Dan kebetulan memang wuling ini sebagai pabrikan asal Tiongkok ya, ini worth to buy banget. Jadi value for money-nya tinggi karena dia sebagai medium SUV namun harganya cukup reasonable dan ya kembali lagi kepada kantong sih. Jadi dan desainnya juga keren menurut gua dan dia lega sih sebagai sebuah medium SUV. Jadi itu yang membuat gua memilih wuling. Dan juga jangan lupa ini mobil fiturnya sih udah paling oke banget. Dan selama pakai wuling keluhannya sebenarnya minim aja ya. Mobil ini turbo lag-nya gede banget. Jadi di putaran bawah tuh kalau untuk schooling, untuk lari gitu ketika kita butuh akselerasi, mobil ini cukup lemot di putaran bawah nih. Ditambah transmisinya CVT juga, jadi membuat mobil ini kalau buat akselerasi di awal cukup lemot. Dan juga akhirnya berpengaruh pada konsumsi bahan bakar yang cukup boros. Dan kenapa gue akhirnya pilih dokter mobil sebagai bengkel selain di bengkel resmi? Karena tadi udah dilihat langsung proses tune up-nya, menyeluruh semuanya, semua bagian internal mesin, bagian pembakaran semua dibersihin, sehingga ya membuat gue seneng aja gitu ketika mendapatkan bengkel yang pekerjaannya benar-benar sedetail itu. Oke, gue Raka, pemilik wuling Almas. Untuk kalian yang pengen mempercayakan bengkel ke dokter mobil aja, pasti beres. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.